Damai sejahtera dari Tuhan Yahweh Elohim, Yesus Kristus dan Roh Kudus Tuhan yang Maha Esa itu, yakni damai sejahtera yang melebihi segala akal budi dan segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya meliputi dan memenuhi hati pikiran dan kehidupan kita dalam mendengarkan dan memahami serta menemukan kehendak Yahweh dalam Kristus Yesus. Setelah kita merenungkan firman yang sampai kepada kita hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Jehovah di Bapa Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus, sembahan kami yang Tritunggal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberi waktu kepada kami dan memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendapat firman kehidupan yang daripadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami membulatkan hati, pikiran untuk mendengarkan-Mu dan berjanji akan menuruti perintah-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal kami memohon, kabulkanlah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita usahakan memahaminya dalam kebaktian kita ini diambil dari Perjanjian Baru, yakni dari kitab Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Mari kita baca dan dengarkan apa yang diberitahukan dan diperintahkan oleh Tuhan sekarang kepada kita. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa dan percakapan Yesus dengan para muridnya ini terjadi pada hari sebelum Yesus Kristus diserahkan ke tangan para musuhnya untuk menjalani apa yang sudah 3 kali dikatakannya kepada murid-muridnya. Waktu dia mengatakan ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Baca Lukas 18 ayat 32 sampai 33, bandingkan Lukas 9 ayat 44 dan Lukas 9 ayat 22. Yesus sangat tahu bahwa dia akan memikul beban yang luar biasa berat itu. Namun demikian dia tidak melarikan diri dari pemikulan beban itu. Doanya di Getsemane mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Tidak benar tuduhan non-Kristen yang mengatakan bahwa Yesus menghindar dari beban salib yang akan ditimpakan kepadanya. Usai pembasuhan kaki para muridnya di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, Yesus memberitahu mereka bahwa seorang dari muridnya itu tidak bersih dan tidak mau dibersihkan dari niat jahatnya dan akan menyerahkan Yesus ke tangan musuhnya. Yohanes 13 ayat 21. Justru Yesus memberitahu siapa yang mengkhianati dia dengan memberi roti yang dicelupkan ke anggur dan memberinya kepada Judas Iskariot. Dampaknya, sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepada Judas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yohanes 13 ayat 27. Judas Iskariot tidak mau undur dari niatnya menjual Yesus Kristus kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sudah lama berencana untuk membunuh Yesus, walaupun Yesus sudah memperingatkannya. Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan.
adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Demikian Yesus dalam Markus 14 ayat 21 dan sejajarnya. Judas pergi dan melakukan niatnya dengan segera. Kepergian dan perbuatan Judas Iskariot serta segala dampaknya segera akan menjadi beban yang sangat berat yang akan ditimpakan kepada Yesus Kristus. Tetapi beban yang sangat berat ini justru dilihat oleh Yesus Kristus sebagai momen bahwa dia akan dipermuliakan dan Tuhan atau Allah akan dipermuliakan dalam dia. Artinya kehendak Tuhan dan misi Yesus Kristus benar-benar dipertemukan. Bukan kehendak iblis dan kehendak Tuhan yang dipertemukan dalam skenario ini, melainkan kehendak Bapa dan kehendak Anak. Kehendak iblis tidak berkuasa mengubah kehendak Tuhan menyelamatkan dunia. Poin yang kedua, Judas Iskariot bekerja segera dan pemulihan diri Yesus akan terjadi sekarang. Dua waktu yang saling beruntun. Niat iblis yang merasuk Judas Iskariot hendak menghancurkan Yesus Kristus akan segera terjadi. Tetapi Yesus melihat apa yang harus dipikulnya itu sebagai puncak pemenuhan tugasnya untuk menyelamatkan dunia. Dipermuliakan atau mempermuliakan adalah terjemahan dari kata Yunani edoxaste. Baca itu dalam bahasa Yunani. Dan bahasa Ibraninya nitpa'ar ben ha'adam bakibut weha Elohim nikpa'ir bu. Nitpa'ar dalam bentuk pasif dikatakan nitpa'ar kabut, dipermuliakan dalam kabut. Yohanes 13 ayat 31. Kabut bahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan mulia, glory atau doksa pada dasarnya berarti beban yang bisa saja membinasakan. Tetapi arti itu bergeser menjadi kemuliaan atau memuliakan. Kalau pemikulan beban itu berdampak keselamatan, kalau beban itu berhasil ditanggung, maka beban itu menjadi kemuliaan, hormat, glory atau doksa. Tetapi kalau beban itu berhasil menghancurkan, maka beban itu membinasakan dan akibatnya yang terjadi adalah kehinaan. Dengan berhasilnya beban ditanggung atau dipikul, maka yang menanggung beban itu sungguh-sungguh berbobot, punya arti bagi penanggung beban dan bagi pihak lain yang tidak menjadi ikut menanggung beban atau memikul beban itu. Semakin berat beban, maka semakin berat juga perjuangan untuk mengubah beban itu menjadi kemuliaan. Dan kemenangan memikul beban berat itu justru membuat semakin luar biasa bobot atau kabut yang dihasilkannya. Poin yang ketiga, Tuhan itu memiliki kemuliaan dan hormat. Tuhan memberi dua hal ini kepada manusia yang diciptakannya, yakni kemuliaan dan hormat. Anak manusia atau Yesus Kristus dan Tuhan sama-sama memiliki kemuliaan dan hormat. Dari itu Tuhan dan Yesus Kristus bisa saling mempermuliakan dan dipermuliakan. Dalam pertarungannya melawan sengat iblis yang merusak, Tuhan tidak menunjukkan kemahakuasaannya yang hanya dengan satu kata saja sebenarnya iblisnya bisa hancur dan lenyap. Tetapi demi pemenuhan dan dari apa yang tertulis dan yang dinubuatkan tentang anak manusia, serta apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus tentang dirinya, Tuhan menjalani jalan kemanusiaan untuk melawan penghancuran oleh iblis. Dalam relasi Trinitas, Tuhan atau Bapa dan Anak atau Firman yang menjadi manusia tidak saling membiarkan. Dalam momen ini beban anak juga menjadi beban Bapa dan sebaliknya. Apabila anak dipermalukan oleh iblis, maka Bapa pun akan dipermalukan. Dan apabila anak ditinggikan melalui kemenangannya melawan niat jahat iblis, maka Bapa juga ditinggikan. Hal saling menopang
antara Bapa dan Anak segera akan ditunjukkan oleh Tuhan dalam tindakan dramatis penebusan umat manusia ini, dalam menjawab tindakan Judas Iskariot dan dampaknya yang akan segera terjadi. Kalau iblis kerja segera, maka hal itu harus dijawab sekarang. Kalau anak-anak Tuhan mendapat beban berat akibat pekerjaan iblis, Tuhan juga bertindak sekarang untuk mempermuliakan anak-anaknya. Tindakan saling dipermuliakan dan mempermuliakan adalah tindakan saling mengasihi dan merupakan penampakan kasih yang paling dalam dan paling sempurna atau paling besar. Poin yang keempat, tetapi selain janji penyertaan kepada murid-muridnya, Tuhan juga menegaskan adanya pembiaran kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Yohanes 13 ayat 33. Bandingkan Yohanes 7 ayat 33 dan ayat yang berikut dan 8 ayat 21. Yesus tidak senantiasa berada bersama murid-muridnya, walaupun hal itu bisa dilakukan oleh Yesus Kristus dengan caranya sendiri. Secara fisik atau badani, Yesus Kristus harus berpisah dari para muridnya karena dia akan dipermuliakan dengan wujud roh. Tetapi dia bisa bersama muridnya dengan atau melalui Roh Kudus atau roh kebenaran, roh penghiburan yang dia janjikan. Namun Yesus Kristus harus mempersiapkan para muridnya bagaimana seharusnya mereka apabila Yesus Kristus tidak lagi bersama mereka secara badani. "Seketika saja lagi aku ada bersama kamu," demikian Yesus. Itu berarti mulai dari sekarang, sejak Yesus dipermuliakan, yang dikatakan Yesus Kristus kepada mereka, guru dan para murid ini akan berpisah secara badani. Adalah normal apabila murid-murid Yesus akan mencari guru mereka, tetapi mereka tidak akan mendapat dan menemukannya lagi di bumi atau di dunia ini. Yesus Kristus memberitahu kemana dia akan pergi, yakni ke rumah Bapaknya. Yohanes 14 ayat 2. Hanya Yesus yang berkuasa membawa orang ke tempat itu. Kata Yesus, "Di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yohanes 14 ayat 2-4. Mengingat janji inilah merupakan pengharapan yang kuat bagi setiap pengikut Yesus Kristus. Hidup mereka tidak sia-sia walaupun mereka mengalami beban akibat ulah si iblis. Tetapi semua beban itu menjadi kabut atau kemuliaan dan diganjar dengan tempat di rumah Bapa di sorga. Para murid Yesus tahu jalan ke situ. Untuk memelihara pengharapan mereka akan masuk surga, Tuhan Yesus Kristus memerintahkan para muridnya untuk melakukan perintah saling mengasihi, yang pada dasarnya tidak ada ubahnya dengan perintah yang telah disampaikan Tuhan kepada Musa dan oleh para nabi. Tetapi pelaksanaan saling mengasihi itu membuat perintah ini menjadi perintah baru bagi semua murid Yesus Kristus. Kelima, Bapak Ibu Saudara, perintah baru itu adalah, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Dalam pengajarannya, Yesus mengulangi perintah kasih itu. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Ukuran kasih kepada Tuhan adalah kasih kepada sesama, dan sebaliknya, bandingkan 1 Yohanes 3 ayat 17. Sekarang ukuran saling mengasihi yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Judas Iskariot tidak tahu bagaimana kasihnya Yesus kepada dirinya, sehingga dia mengkhianati Yesus. Para murid yang lain betul-betul tahu betapa Yesus mengasihi mereka, sehingga mereka wajib saling mengasihi. Inilah kasih Kristus bagi para pengikutnya. Seperti dikatakan dalam kitab 1 Yohanes, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3:16. Ini merupakan peningkatan atau personalisasi daripada kasih Tuhan kepada dunia yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ukuran pertama dari tindakan saling mengasihi di kalangan Kristen, dengan tidak melihat dari denominasi mana dan aliran teologi yang mana, sekte mana, adalah menyerahkan nyawa untuk saudara-saudaranya sesama Kristen. Ukuran yang kedua untuk saling mengasihi yang benar di kalangan Kristen adalah dengan saling mengasihi itu semua orang akan tahu bahwa Kristen itu adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu diperhatikan karena begitu banyak ajaran dan tindakan saling mengasihi yang dianjurkan oleh berbagai agama dan budaya masyarakat. Tetapi tindakan saling mengasihi itu tidak selalu menunjukkan bahwa mereka yang saling mengasihi itu murid atau pengikut Yesus Kristus. Apa bedanya tindakan saling mengasihi yang dilakukan umat Kristen dengan yang dilakukan umat beragama lain? Dalam tindakan saling mengasihi itu, umat Kristen harus menunjukkan dilakukannya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dalam arti walau berbeda-beda denominasi, ras, teologi, sekte, tetap saling mengasihi juga. Perbuatan saling mengasihi orang Kristen bukan sekedar belas kasihan, melainkan benar-benar tindakan penyelamatan, pengampunan dosa, pendamaian dan perdamaian, serta persekutuan yang sangat membahagiakan. Perbuatan dan tindakan saling mengasihi itulah yang menjadi benteng pertahanan umat Kristen melawan rongrongan-rongrongan iblis dan menjadi kekuatan untuk menanggung beban karena ulah dunia ini, sehingga beban yang ditanggungkan atau dipikulkan itu menjadi kemuliaan bagi umat dan bagi Tuhan. Dalam mengenang derita atau sengsara Tuhan Yesus Kristus di Kamis Suci 2021 ini, kiranya semua umat Kristen dimanapun berada memperhatikan makna firman ini, sehingga sekat-sekat yang membatasi tindakan kasih kepada sesama saudaranya dihilangkan, dan di kalangan umat terbangun persekutuan kasih yang sangat indah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Engkau telah dipermuliakan, dan Engkau juga berkenan mempermuliakan anak-anak-Mu yang dibebani derita oleh ulah-ulah iblis di bumi ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu bersama umat-Mu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah umat tebusan-Mu yang sudah Kau selamatkan. Kalau Kau tidak bersama kami, ajarlah kami saling mengasihi, agar kami dikenal orang sebagai pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang terjadi di dunia ini sekarang, yakni pandemi COVID-19,
menjadi panggilan bagi orang Kristen untuk saling mengasihi, saling meneguhkan dalam iman, dan saling bersekutu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa kami ini dan kabulkanlah itu. Amin.